Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Channel ya asal channel lah. Yang penting bisa men-share ilmu pengetahuan dan pengalaman. Seperti video saya dulu, kali ini saya akan membahas inverter panel surya off grid plus on grid bisa menyala tanpa baterai. Gimana caranya? Caranya ya saksikan dulu video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf, video saya yang lalu itu mikrofonnya masih menggunakan mikrofon bekas HP ya, bekas headset HP yang kecil itu loh, yang masih pakai kondenser. Sekarang saya mencoba biar suaranya lebih keras, lebih enak, lebih empuk, pakai dynamic mic, dynamicnya. Oke, sebelum kita bahas tuntas tentang off grid dan on grid menyala tanpa baterai, saya akan menyimak lagi rangkaian 1 sampai 4 yang sesuai video saya yang dulu yang suaranya masih kecil. Jadi saya minta maaf ya, saya sering minta maaf. Itu suara sangat kecil, jadi mungkin tidak jelas atau menggema atau gimana. Semoga video kali ini bisa lebih jelas ya. Oke, kita lanjut saja. Inverter panel surya off grid dan on grid menyala tanpa baterai. Seperti apa? Kita saksikan rangkaiannya. Rangkaiannya ini sudah saya praktekkan ya. Jadi saya berani share langkah ini, berani share rangkaian skema ini karena saya sudah mencoba sendiri. Kalau saya belum mencoba, saya nggak berani share. Oke. Inverter panel surya off grid dan on grid menyala tanpa baterai. Ini skema yang video kemarin ya, yang suara masih kecil. Skema ini skema yang sering dipakai oleh banyak orang. Ya, seperti inilah. Kabelnya juga perlu besar karena ada rangkaian paralel, kabelnya juga harus besar. Nah, dari percabangan ya sampai ke ini harus besar, sampai ke inverter gridnya. Nah, skema ini pada saat PLN padam, inverter ini juga mati ya, jadi listrik di rumah juga padam. Nah, pada rangkaian kedua, meskipun pakai baterai, juga inverter GDI ini akan padam saat PLN juga padam. Nah, rangkaian ketiga juga masih pakai baterai, cuma baterainya menchargernya itu bergantian dengan penggunaan on gridnya ya, jadi baterai lebih terkontrol. Tapi rangkaian seperti ini PLN saat PLN padam juga listrik di rumah juga ikut padam. Rangkaian keempat tanpa baterai. Nah, ini tanpa baterai tapi masih pakai SCC. Ini meningkatkan power out dari GDI. Itu yang saya uji coba seperti itu. Dan rangkaian yang saya pasang di rumah itu akhirnya seperti ini. Ini berawal dari baterai saya yang rusak. Karena baterai saya rusak, SCC masih ada. Inverter off grid juga saya ada. Akan tetapi tegangan kerja inverter off grid itu 12 volt DC. Nah, untuk inverter on gridnya saya pakai yang 600 watt, di mana tegangannya berkisar dari 22 sampai dengan 60 volt DC. Nah, ini ya. Nah, untuk PV-nya saya suka dengan rangkaian seri, karena dengan rangkaian seri saya tidak perlu ganti kabel karena saya masih menggunakan kabel kolor hijau yang ekonomis, yang murah, tetapi penampakannya masih kecil, yaitu 2,5 mm persegi, sehingga arus yang dilalui juga tidak boleh besar ya. Kalau saya perangkai seri, otomatis arus yang dilalui itu sekitar 5, sekian ampere ya. Meskipun tegangan tinggi, tapi kabel masih adem ayem, aman.
tekanan kerja GTI 22 sama dengan 60 volt. Jadi masih perlu SCC saya untuk menurunkan. SCC ini tidak bisa hidup jika tidak ada tekanan referensi. Pada saat PV tersinari kondisi panas terik, SCC itu belum bisa hidup jika tidak dikasih tekanan referensi. Nah, karena aki saya rusak, saya bikin tegangan demi baterai menggunakan trafos per ampere atau 200 mA dengan tegangan seperti tegangan aki 2 di seri pada saat kondisi penuh, yakni di tegangan 28 volt. Saya pasang tegangan seperti ini dan SCC baru bisa bekerja. Pada saat SCC bekerja dan pada saat inverter on-grid bekerja, yakni jika PLN kondisi on atau tidak padam ya. Pada saat kondisi on, ini langsung mengaliri ke GTI dan GTI bisa bekerja. GTI bekerja mendapat suplai dari DC dari SCC, di mana SCC mendapat suplai dari PV ya. PV ini 88 volt diturunkan oleh SCC dengan bantuan startingnya menggunakan power supply 8 volt, dan arus yang dihasilkan SCC diserap oleh GTI. Itu pada saat kondisi PLN nyala, belum padam. Nah, saya pasang inverter off grid Wirsin wave rakitan saya, di mana tegangan referensinya 12 volt. Pertama saya itu takutnya apa? Takutnya inverter Wirsin wave saya itu yang saya rakit meledak. Tapi ternyata alhamdulillah tidak meledak. Saya coba-coba ini bukan asal coba-coba tapi saya perhatikan dulu rangkaian di dalamnya yang saya rakit. Di mana rangkaian di dalamnya itu saya menggunakan modul EGS atau PWM-nya. PWM tersebut EGS 012 itu membutuhkan tegangan 12 volt dan 5 volt DC. Nah, untuk mensuplai 12 volt dan 5 volt DC, saya di situ sudah terpasang DC to DC, di mana input maksimal DC to DC itu di 40 volt dan outputnya bisa kita adjust. Dan saya pasang outputnya di 12 volt. Dan untuk yang 5 volt, saya turunkan lagi dari 12 menggunakan IC 7805 ke outputnya ke 5 volt itu. Jadi input inverter ini setelah saya pahami ternyata bisa sampai dengan 40 volt sesuai dengan tegangan DC to DC-nya ya. Nah, akan tetapi input yang ke MOSFET dari trafo itu sesuai dengan output yang dihasilkan oleh solar panel melalui SCC, di mana pada saat inverter on grid-nya aktif ini tegangannya itu sekitar 22 sama dengan 60 volt. Setelah PLN kita padam atau MCB kita off kan, biar seolah-olah PLN itu padam, maka ini ATS bekerja. Saya di sini masih menggunakan ATS karena inverter on grid jika di paralel dengan inverter off grid itu memang bisa pada saat pada saat produksi GTI berlebihan lebih besar daripada load atau beban di rumah pada saat yang bersamaan, itu pasti akan produksi listrik mengalir mundur, yakni ke inverter off grid. Nah, ini bisa merusak inverter off grid jika bekerja secara simultan. Biar tidak rusak inverter off gridnya, kita perlu yang namanya limiter. Nah, limiter belum saya rakit ya. Saya sudah punya rencana, sudah punya desain untuk membuat limiter, tapi belum saya rakit karena saya belum membeli komponen-komponennya. Nanti
pada kesempatan yang lain saya akan update ya. Nah, ini pada skema ini nyambung ya, hitam dengan hitam ya. Ini mungkin gambarnya kurang jelas, jadi hitam dan hitam nyambung. Ini apa, biru ya, biru dengan biru itu nyambung dengan adanya ini. Nah, jadi kerjanya inverter on grid dengan off grid pada rangkaian ini itu secara bergantian, jadi switchnya menggunakan ADS. Nah, ini sudah saya simulasikan di rumah dan bekerja, di mana pada saat MCB menyala, inverter on gridnya bekerja, SSS bekerja karena mendapat tekanan referensi dari power supply. Tekanan referensi ini sifatnya sebenarnya adalah starting saja. Pada saat ini ada matahari, ini on. Setelah ini GDI sudah on, ini di off kan juga nggak masalah power supply-nya, karena bekerjanya hanya untuk starting saja. Karena di dalam masing-masing inverter ini termasuk di SSC itu sudah ada yang namanya elko, di mana dia bisa menyimpan dan simpanan itu bisa mencukupi kebutuhan tekanan referensi. Nah, kembali lagi ke inverter off grid ini, pada saat PLN saya off kan, otomatis inverter GDI itu akan mati. Nah, inverter GDI itu akan mati dan inverter on gridnya itu akan mati dan inverter off gridnya itu akan menyala. Saya perhatikan ini matikan, terus ternyata inverter off gridnya mampu menyala dan tidak meledak seperti yang saya bayangkan semula sebelum saya praktek. Setelah saya praktekkan ternyata alhamdulillah aman saja. Nah, pada inverter off grid saya itu saya kasih delay timer sekitar 10 detik untuk menjaga peralatan listrik. Di sini ada kulkas, ada apa ya, kalau terjadi tekanan naik turun kan bisa rusak. Akhirnya saya kasih jeda 10 detik. Nah, setelah 10 detik saya tunggu, wah nyala coy, alhamdulillah berhasil. Jadi saya tidak khawatir lagi, tanpa baterai inverter off grid saya masih bisa menyala meskipun tanpa baterai. Jadi pada saat PLN padam, kondisi siang hari, PV masih tersinari matahari, ini inverter off grid masih mampu menyala dan mensuplai ke beban-beban satu rumah. Nah, untuk kapasitas bebannya menyesuaikan dengan arus yang dihasilkan oleh PV. Nah, jadi jika PV-nya besar, kita loadnya besar nggak masalah. Untuk detailnya mungkin bisa kita hitung ya. Saya bisa menghitung sesuai dengan pengalaman yang saya terapkan di rumah saya. Jadi saya punya misalkan 4 PV itu maksimal itu berapa watt sih? Nah, itu saya sudah pernah orek-orekan ya. Bagi ada yang mau tanya ya silahkan komen di YouTube ya. Nah, ini berhasil menyala dan saya coba MCB tak nyalain lagi, jadi seolah-olah PLN ngalir lagi. Apakah GDI ini on kembali? Nah, di situ saya agak takut juga nih, kalau nggak on kembali percuma. Akan tetapi saya coba nyalakan dan hasilnya wah, GDI on kembali. Nah, di situ saya nemu satu kunci. Kuncinya itu sebenarnya itu tegangan sementara untuk mensuplai referensi. Akan tetapi kan bingungnya, referensi pertama itu 28 volt, akan tetapi setelah ini mati ini menjadi 12 volt. Nah, pada saat ini nyala, jika power supply-nya saya matikan, saya coba juga pada saat ini fungsinya kan pada starting, saya nyalakan starting, ini SSC nyala mensuplai GDI. Oke, saya matikan opsi pertama waktu itu, terus saya off PLN, saya matikan dengan mematikan MCB. Setelah MCB mati,
inverter off grid nyala. Nah, setelah saya nyalakan lagi, inverter on grid itu tidak mau nyala. Itu pada saat saya power supply-nya hanya startnya buat starting. Nah, berarti inverter off grid ini saya cek, ternyata tegangannya itu tidak mencapai tegangan kerjanya, yaitu ini berkisar di 12 volt. SSC masih bekerja, tapi bekerjanya di tegangan 1 aki. Nah, biar SSC bekerja, tapi kerjanya itu seolah 2 aki. Kita starting lagi. Ini harus di starting lagi. Nah, akhirnya power supply ini saya startnya bukan untuk starting, tapi bekerja selama GTI bekerja. Saya statuskan posisikan seperti itu. Jadi pada saat saya nyalakan, otomatis power supply menyala 28 volt. Ini SCC menerima referensi tegangan referensi mencapai 28 volt. Dia bekerjanya berubah seolah mencarger aki 24 volt ya, mencarger 2 aki ya. Jadi 24 volt itu sudah masuk di tegangan kerja GTI ini. Nah, akhirnya ini bisa bekerja. Pada saat saya padamkan lagi, ya, inverter off grid-nya yang bekerja dan mensuplai ke beban. Dan SCC ini bekerja sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh inverter ini. Nah, pada saat saya on-kan lagi, karena power supply-nya saya standby terhadap PLN, jadi power supply ini mensuplai lagi, memberi tegangan referensi lagi, begitu seterusnya. Nah, saya sangat bersyukur meskipun aki saya rusak, tapi inverter off grid saya masih bisa bekerja. Jadi pada saat kondisi siang hari, meskipun PLN padam, rumah saya masih bisa menyalakan wifi, menyalakan pompa, menyalakan TV, kebutuhan-kebutuhan yang darurat seperti itu. Tapi untuk beban kulkas, sementara saya matikan kulkas dan magicom ya, sementara saya matikan karena kondisi panel surya saya masih sedikit ini termasuknya, meskipun mampu, tetapi lebih berhemat lah, lebih baik untuk keperluan yang lebih bagus seperti TV, pompa ya, buat mandi ya. Seperti itu. Salam PLTS, salam Go Green. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komentarnya di YouTube ya, biar saya cepat respon karena saya jarang buka Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.